Haleluya, haleluya, haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan yang daripadamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba." Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itulah, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki hari Minggu Advent yang pertama. Di masa Advent ini kita, umat beriman Kristiani, diajak untuk bersiap diri menyambut kedatangan Kristus Juru Selamat. Di dalam kisah Perjanjian Lama atau bacaan pertama yang baru saja kita dengar, di situ digambarkan bahwa umat manusia selalu berharap akan kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat, yang dapat menjadi sumber kekuatan dan keteguhan hati. Dan di dalam Injil Markus yang baru saja kita dengarkan, kita dituntun untuk selalu bersiap diri atas kedatangan Tuhan itu, yaitu dengan sikap berjaga-jaga. Mari kita renungkan pentingnya sikap berjaga-jaga dalam hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita melihat langit mendung, kita akan berpikir bahwa sebentar lagi akan hujan. Betul? Betul ya? Tentu menghadapi situasi ini, kita yang akan berpergian keluar rumah akan selalu menyediakan payung atau mantel hujan. Ya, meskipun pakai jaket winter, tapi kalau kena hujan ya tetap basah. Ya. Seperti bulan lalu saya misalnya di sini, itu percaya atau tidak kaki saya itu penuh air depan sini. Jadi kita bersiap-siap atau berjaga-jaga.
Ini adalah sebuah gambaran bagi kita yang sedang berjaga-jaga dalam menjalani situasi kehidupan. Lalu pertanyaan penting untuk kita renungkan, mengapa kita harus selalu berjaga-jaga? Pertama, jawaban yang begitu sederhana, kita berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Ya. Ada di sini yang tahu. Saya sudah belajar untuk pendidikan seminari dari tahun 2007 sampai 2020, tambahan 6 bulan sampai pertengahan 2021. Tidak pernah tahu kapan Tuhan datang. Saya belajar teologi dan saya nggak bisa meramalkan kapan Tuhan datang. Namun itu bukanlah alasan kita untuk lengah. Kalau kita tidak tahu kapan Tuhan datang, bukan berarti kita lengah. Sebaliknya, gunakanlah itu. Itu merupakan kesempatan atau panggilan untuk kita hidup dengan setia kepada Tuhan. Lalu jawaban kedua, mengapa kita harus selalu berjaga-jaga adalah karena sikap berjaga-jaga merupakan bentuk persiapan diri. Bersiap diri untuk apa? Bersiap diri untuk menyambut kedatangan Tuhan dalam diri kita masing-masing. Ini memungkinkan kita untuk melihat kembali hubungan kita dengan Tuhan, menyesuaikan hidup kita dengan ajaran kasih-Nya dan memperbaiki hal-hal yang selama ini membuat kita jauh dengannya. Dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, di situ Yesus memberi gambaran yang begitu sederhana. Ya, kalau Anda, bulan lalu saya juga sudah menceritakan ya, memberi gambaran yang begitu bagus. Kalau Anda membuat acara, didatangi oleh seorang tamu, Anda tentu mempersiapkan diri dengan baik. Ya. Pertanyaannya, kalau kita tidak tahu kapan tamu itu datang, itu yang repot, dan itu yang digambarkan oleh Injil pada hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sikap berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan membantu kita untuk belajar mengolah hidup, bertindak sesuai dengan ajaran-ajaran Kristus, dan mengembangkan hubungan atau relasi yang lebih dekat dengan Tuhan. Kesiagaan kita adalah tanda bahwa kita dekat dengan Tuhan. Kesiagaan kita merupakan tanda bahwa kita sungguh-sungguh menjalankan apa yang menjadi keinginan atau kerinduan hati Tuhan, yaitu agar setiap orang, semua ciptaannya pada akhirnya bisa dikumpulkan kembali menjadi satu keluarga besar di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mohon kurnia Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk tetap setia dan siap hati menyambut kedatangan Kristus. Semoga hati kudus Yesus semakin hidup dalam diri kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya juga akan membacakan khotbah dalam bahasa Belanda supaya mereka yang bisa mengerti apa arti khotbah saya. Broeders en susters, vandaag begin de Advent en dat is een tijd van waakzaam zijn. Van uitzien naar de komst van Jezus in ons midden. Verwacht wordt dat wij ons in deze tijd voorbereiden op de komst van het licht in ons leven. Dat wij leven naar zijn woorden en daden van liefde en vrede.
Advent eigenlijk is een tijd van hoop, van verwachting, van uitzien naar Jezus' komst. Zoals elke Advent worden er ook dit jaar 4 kaarsen aangestoken. Ze symboliseren het licht dat de duisternis verdrijft. We moeten ons niet laten meeslepen door de commercie, die ons mooi kerstfeest herleidt tot een overvloed van licht op straten en plein en van overdadige parties of eetpastijnen. Daartoe roept Gods licht van liefde en vrede ons niet op, integendeel. Het roept ons op om zelf licht te zijn voor onze medemensen. Om open te staan voor Gods genade. Om barmachtig te zijn in ons doen en denken. Om oprechte aandacht te hebben voor de zorg en het welzijn van anderen. Zusters en broeders, laten we zo waakzaam zijn dat Jezus echt onder ons kan komen, omdat wij zijn weg willen gaan. Laten we in deze wereld van te veel ellende, te veel ruzie, te veel problemen, te veel oorlog, toch vol hoop naar Kerstmis toe leven. Amen.